Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Ketemu lagi nih di video materi-materi perkuliahan dari Softcopy Mahasiswa. Dan kali ini adalah untuk mata kuliah dasar-dasar oceanografi. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai salinitas. Salinitas merupakan kadar garam di lautan, yaitu berapa banyak garam dalam volume tertentu air laut. Biasanya satuannya adalah PPT atau part per thousand, yang artinya 1 bagian dari 1000 bagian. Jadi kalau kita bicara air laut nih, kan dia terdiri dari 2 unsur ya. Yang pertama unsur padatan, yang kedua unsur cairan. Nah, unsur padatan ini biasanya sifatnya sudah terlarut di dalam cairan. Tapi padatan ini bisa diekstraksi, artinya bisa dipisahkan nih dari cairannya. Kalau padatannya dipisahkan dari cairannya, kita akan mendapatkan 2 material yang berbeda tadi, yang sudah disebutkan, yaitu padatan dan cairan. Padatan yang diekstraksi dari air laut ini biasa kita sebut sebagai garam-garaman. Makanya, salinitas air laut sering disebut sebagai kadar garam dalam air laut. Untuk melihat kadar garam dalam air laut itu, biasanya kita menggunakan satuan berat. Karena padatan, maka kita gunakan satuan gram. Tapi, kita juga perlu tahu, dari volume air laut seberapa banyakkah garam-garaman itu bisa dihitung gramnya. Agak ribet ya bahasanya, tapi kira-kira begini. Kalau kita menimbang 1 kg air laut, kemudian nanti kita pisahkan antara cairan dengan padatannya, ada berapa gramkah padatan yang terkandung dalam 1 kg air laut tadi? Nah, itu dia kira-kira gambaran umum atau gambaran kasar mengenai salinitas. Makanya, satuan salinitas tadi disebut sebagai PPT, karena garam-garamannya dinyatakan dalam satuan gram dan dihitung dari air laut seberat 1000 gram atau 1 kilogram. Itulah tadi pengertian singkat tentang salinitas. Kalau kita sudah mengerti apa itu salinitas, maka kita akan berpikir apa sih yang mempengaruhi salinitas? Jadi di seluruh dunia ini, kalau lautan kita amati salinitasnya, dia dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor evaporasi dan faktor presipitasi. Bahasa gampangnya, evaporasi adalah proses keluarnya cairan dari air laut, sementara presipitasi adalah proses masuknya cairan ke dalam air laut. Lalu evaporasi bisa dari apa aja nih? Evaporasi bisa dari proses penguapan. Ini adalah proses yang paling banyak terjadi di seluruh lautan dunia. Penguapan pasti terjadi di seluruh permukaan laut, di bagian manapun di dunia. Selama bagian itu mendapatkan sinar matahari, pasti ada yang namanya proses penguapan. Kenapa? Karena sinar matahari menyebabkan hangat, dan suhu yang hangat akan membuat air melepaskan molekulnya ke udara dan berubah menjadi uap air. Itu yang kita sebut sebagai penguapan. Selain dari proses penguapan, hilangnya cairan dari lautan itu juga bisa terjadi akibat pembentukan es di kutub. Sebagai catatan, pembentukan es di kutub dewasa ini tergolong jarang ya. Yang kita ketahui adalah banyak es di kutub yang meleleh. Tapi pembentukan es juga bisa terjadi pada saat musim dingin di daerah-daerah 4 musim, meskipun itu tidak terlalu signifikan. Lantas apa pengaruh evaporasi terhadap salinitas di lautan? Ketika terjadi evaporasi, cairan di lautan berkurang, artinya garam-garaman yang tertinggal memiliki porsi lebih besar. Ketika diukur, ini artinya salinitasnya lebih besar, kadar garamnya lebih besar. Atau, jika kita bicara dalam konteks orang awam, ketika salinitas diasumsikan sama seperti kadar keasinan air laut, artinya air laut di tempat yang mengalami evaporasi lebih asin daripada air laut yang tidak mengalami evaporasi atau bahkan mengalami presipitasi. Nah, masuk nih ke presipitasi. Tadi sudah disebut ya, bahwa presipitasi merupakan proses atau fenomena masuknya cairan ke dalam air laut. Presipitasi bisa terjadi melalui banyak proses, tapi paling tidak ada 3 hal utama yang menyumbang cairan ke dalam air laut. Presipitasi utama terjadi ketika terjadi hujan di atas permukaan laut. Ketika hujan terjadi di atas permukaan laut, cairan hujan mengencerkan garam-garaman yang ada di lautan. Artinya, kadar garam di lautan porsinya menjadi lebih kecil karena airnya semakin banyak, atau bisa dibilang larutan garam di lautan menjadi lebih encer. Selain dari turunnya hujan, presipitasi juga bisa terjadi akibat lelehan es di kutub.
Jadi ketika SS di kutub mencair, cairan atau H2O yang terbentuk karenanya akan mengencerkan garam-garaman di laut juga, sama seperti proses pengenceran karena air hujan. Kemudian, yang ketiga, presipitasi bisa juga terjadi ketika air laut mengalami banyak masukan air tawar dari daratan. Kadar salinitas air laut di dekat muara sungai-sungai besar biasanya sangat kecil, karena sungai besar membawa banyak cairan ke lautan dan itu mengencerkan kadar garam di dalam air lautnya. Apabila ternyata area lautan tersebut tidak terhubung dengan lautan atau samudra yang lebih luas, sementara air masuk terus-menerus datang dari daratan, maka bisa dipastikan lautan di daerah situ memiliki salinitas yang rendah. Presipitasi ini juga berpengaruh secara musiman, karena pada musim penghujan, jumlah air yang masuk ke dalam laut akan lebih besar daripada ketika musim kemarau. Hal penting yang harus diingat adalah evaporasi dan presipitasi terjadi di seluruh permukaan bumi. Evaporasi dan presipitasi ini sangat berpengaruh terhadap distribusi horizontal salinitas di permukaan laut di seluruh dunia. Apakah yang dimaksud dengan distribusi horizontal? Distribusi horizontal merupakan sebaran nilai-nilai yang berbeda di setiap area-area yang berbeda pula di permukaan bumi. Kalau konteks pembicaraan kita adalah salinitas, maka distribusi horizontal salinitas berarti sebaran nilai-nilai salinitas yang berbeda di berbagai laut yang ada di seluruh permukaan bumi. Nah, sekarang mari kita lihat diagram berikut ini. Diagram berikut ini adalah diagram variasi salinitas dan derajat kekeringan suatu area berdasarkan garis lintangnya. Ada 3 aksis di sana, yaitu aksis X adalah garis yang mendatar yang keterangannya berupa angka lintang, baik itu utara maupun selatan. Kemudian aksis Y yaitu garis batas sebelah kiri yang merupakan nilai dari evaporasi dikurangi presipitasi. Satuan nilai ini adalah cm dan apabila dia di atas 0, maka area yang ditunjukkan menunjukkan area kering. Sementara kalau nilainya di bawah 0 artinya daerah tersebut termasuk daerah yang basah. Aksis Z atau garis batas sebelah kanan merupakan kadar salinitas. Di sini menunjukkan nilai salinitas dengan satuan per mil. Garis horizontal yang berada di tengah menunjukkan tingkat kekeringan 0 alias tidak kering tidak juga basah dan juga menunjukkan nilai salinitas sebesar 35 per mil. Nah, 35 per mil ini merupakan angka rata-rata salinitas di seluruh dunia. Jadi kalau kita menghitung dari sebaran salinitas terendah sampai salinitas tertinggi untuk lautan, maka nilai rata-ratanya adalah 35 per mil. Ada 2 buah kurva dalam diagram tersebut. Yang pertama, yang garisnya utuh, tidak putus-putus, dia adalah kurva untuk salinitas permukaan air laut. Sementara kurva yang putus-putus menunjukkan pola untuk evaporasi yang dikurangi presipitasi. Pada area khatulistiwa atau 0 derajat, salinitas air laut berada di sekitar 35 per mil. Namun, kurva ini akan berubah seiring semakin tingginya garis lintang, baik itu ke selatan maupun ke utara. Apabila kita melihat ke sisi kanan dari 0 derajat, kita sedang melihat garis lintang di belahan bumi bagian selatan. Bisa kita lihat bahwa kurva salinitas permukaan air laut mengalami peningkatan dari 35 per mil menuju ke arah 36 per mil. Tapi ini tidak selamanya demikian. Soalnya kita juga bisa melihat bahwa di sekitar 25 derajat lintang selatan, kurva tersebut mengalami titik balik, artinya turun. Salinitas mengalami penurunan bahkan hingga melewati angka 35 per mil. Ini terlihat dari garis lintang 60 derajat bagian selatan. Salinitasnya bisa mencapai 34 per mil. Sekarang mari kita kembali lagi ke titik awal kita, yaitu daerah khatulistiwa. Dari 0 derajat ke belahan bumi bagian utara, yaitu di sebelah kiri diagram, nilai salinitas sejak awal justru mengalami penurunan. Berkebalikan dari yang di sisi selatan tadi ya. Penurunan salinitas di belahan bumi utara terjadi hingga kira-kira 5 derajat lintang utara dan setelah itu dia berbalik naik. Nilai salinitasnya meningkat sampai sama seperti di belahan bumi selatan sekitar 25 lintang utara. Jadi penurunan di awal berbalik menjadi peningkatan nilai salinitas dan pada titik tertentu dia kembali turun lagi. Pada akhirnya ketika mendekati area kutub, nilai salinitas permukaan lautnya ada di bawah 35 per mil.
Alasan dari variasi ini adalah kondisi alam yang tersebar dari ujung utara bumi hingga ujung selatan bumi. Di daerah Khatulistiwa dan Kutub, nilai presipitasinya cukup besar untuk membuat salinitas di daerah-daerah tersebut tidak menjadi tinggi. Sementara di daerah-daerah tengah antara Kutub dengan Khatulistiwa, nilai evaporasinya lebih tinggi, sehingga salinitas permukaan air lautnya pun lebih besar. Diagram ini juga memuat sebuah informasi penting. Kita bisa melihat bahwa kurva salinitas permukaan air laut identik polanya dengan kurva evaporasi dikurangi presipitasi. Bentuk kedua kurva yang identik ini menunjukkan bahwa salinitas sangat dipengaruhi oleh evaporasi dan presipitasi. Itulah kira-kira penjelasan dari diagram yang kali ini sedang kita bahas. Kita masih punya banyak diagram lain, tapi itu adalah pembahasan untuk video yang lain juga. Kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.